Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salamnya biar tambah gebiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya apa? Saleh paling kenceng, mudah-mudahan masuk surga duluan. Tadi yang pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan PT Pelindo 3 dan segenap jajarannya, wabil khusus Bapak Askara, Bapak Iqbal, Bapak Agus, alhamdulillah, dan semua tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebut satu-satu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada sesepuh, para tokoh, para tamu undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu semuanya calon-calon ahli surga semuanya, amin. Semuanya calon ahli surga semuanya, amin. Yang aminnya paling kenceng masuk duluan, amin. Bapaknya kalah, masih kalah sama anak-anak ya. Yang masuk surga duluan yang aminnya paling kenceng. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih wajah-wajah surga ini ya, wajah-wajah tidak punya dosa insya Allah. Semuanya saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Sore ini Allah temukan kita di tempat yang sangat mulia di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Satu, ini hari Kamis malam Jumat, ini mulia, Sayyidul Ayyam, rajanya hari, yaitu hari Jumat atau malam Jumat. Yang kedua, bertepatan ini bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, alhamdulillah majlis ini Rasulullah menyatakan doaul arba'in ka doain wali. Doanya 40 orang sama seperti satu wali ketika berdoa, insya Allah ijabah, Allahumma amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya akan mengupas sedikit tentang 3 ras ini ya. 1, kerja keras. 2, kerja cerdas. Dan yang ketiga, kerja dengan ikhlas. Bapak Ibu rahimakumullah, waktunya hanya 15 menit. Jadi insya Allah nanti hanya 5 menit kita kupas satu persatu. Ibu bapak, yang pertama, kerja keras ini ada di dalam Al-Quran. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian selesai mengerjakan sholat, fa idza qudiyatis shalah fantasiru, bertebaranlah kalian sekalian fil ardi, di bumi Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu min fadlillah, dan cari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerja keras ini termasuk perintah Allah. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bapak Ibu semuanya saja karyawan pegawai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang mukmin yang kuat itu? Yang tadi disampaikan ya. Yang pertama, orang yang senang bekerja. Tadi disampaikan juga oleh Bapak Agus, jangan lupa bahagia. Kerja harus apa? Bahagia. Maka banyak status akhir-akhir ini kalimatnya biasanya status di BBM, jangan lupa bahagia. Tadi juga ada status kangen adzan maghrib. Itu katanya. Kangen adzan maghrib. Ternyata benar, apa betul orang puasa itu kangen adzan maghrib? Benar. Saya punya temen selesai zuhur dia tidur.
Begitu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Ini hanya contoh ya, bukan adzan maghrib ini. Hanya contoh. Begitu adzan asar dia saya bangunin, mas adzan mas. Dia ketika bangun langsung minum. Loh lah kok ngombe? Apa kata dia? Loh lah jari adzan ngono lho. Loh iki adzan asar. Oh lah kok mirip-mirip adzan maghrib gitu katanya. Oh ternyata ada adzan maghrib cengkok maghrib, ada adzan isya cengkok isya, ada adzan subuh ya cengkoknya harus cengkok subuh. Kalau adzannya adzan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar. Itu adzan apa? Subuh. Kalau adzan maghrib habis buka puasa Allahu Akbar gitu ya. Nah, itu adzan maghrib. Kalau adzan zuhur karena tidak ada orang sama sekali Bapak Ibu, maka mbah-mbah ini yang ya umur 72 tahun adzannya kayak lalap malam. Itu adzannya asar di waktu orang-orang pada kerja ndak ada orang. Sing nom-nom iki kadang liwat ya tegel ngrungokke ya Mas. Malah ngomong karo kancane jarke ngono malah. Bahkan kemarin ada di Sendang Guo itu yang adzan kayala pala, malah balik lagi kayala tola. Akhirnya disamperin, Mbah keliru Mbah bar kayal pala kok kayala tola. Mbah lali nek nyekel mik mlebu mik buanter. Oh gitu katanya. Itu ya, Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, waktu adzan maghrib berbeda dengan adzan subuh karena adzan maghribnya sudah buka puasa. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, jangan sampai dengan kemudian adzan maghribnya kita belum buka puasa, akhirnya adzan seperti qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah adzan ngono. Nah, ketika contoh lo ya. Contoh langsung diroyok kolake. Kita ono kolak ki mau kita. Jangan ketika ada itu terus adzan ya. Langsung praktekin Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Batalin dulu, selesai batalin baru adzan. Mbahnya tadi kenapa keliru? Karena dia adzan dulu, ndak mau buka puasa dulu. Mbah kok saged keliru Mbah, mau Mbah? Wetenge ngeleh, sing kono wis klontrangan, kene isih apa? Isih ngeleh. Konone wis do seger tapi gorokanku isih garing. Lah sampean mau kongkon adzan, kongkon buka sik, kon mukah sik malah ora gelem, malah adzan sik, malah mbahin jawab. Lah iki kan tugas negara. Wah gaya. Katanya tugas apa? Tugas negara. Tapi kadang-kadang justru yang mbah-mbah ini yang kadang-kadang ini apa? Lebih maju ke depan daripada yang muda-muda. Yang muda-muda kadang-kadang softnya kalau di masjid mengalami kemajuan. Maksudnya soft-soft akhir ini kalau sudah menjelang 20 hari yang terakhir di bulan Ramadan, masjid musola sudah mengalami kemajuan, maju softnya. Alhamdulillah. Ya, sekarang sudah pada pindah ke mall, ya nyari kongguan. Walaupun akhirnya nanti kongguannya buat tahun depan sudah isinya bukan kongguan lagi. Sekarang ini banyak kongguan palsu, kalenge kongguan isinya rengginang. Ya. Toplesnya Tupperware isinya balong kuo. Alhamdulillah. Bapak Ibu ini nanti kita buka puasa ya, yang penting takjil dulu. Begitu Allahu Akbar minum. Ini musisi-musisi ya, singer-singer dan pasukan-pasukan El Aminiyah buka puasa dulu. Tapi hanya untuk membatalkan. Semuanya nanti dihibur dulu. Insya Allah. Begitu ya. Nah nanti silahkan Bapak Ibu untuk bisa menikmati kembali kasidah kita El Aminiyah yang di YouTube insya Allah ada, nanti bisa dibuka dan tahun depan mudah-mudahan dipanggil lagi. Allahumma amin. Dan ini nanti yang paling disunahkan oleh Rasulullah adalah minum yang manis-manis dulu. Tidak usah dikumur-kumur. Kenapa? Karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu nanti akan diganti oleh Allah lebih harum daripada minyak kasturi.
daripada minyak apa? Kasturi, tapi nanti gantinya di surga, bukan di dunia. Ojo mentang-mentang ono hadis ngono terus dipamer-pameri. Nyoh kasturi nyoh, ha ha ha. Mendem kabeh. Itu nggih. Nah ini, kemudian apa? Kemudian mengakhirkan makan sahur. Itu sekitar setengah 4, jam 4 itu yang paling utama. Jangan sampai kita ini sahur jam 12 malam. Itu namanya bukan sahur tapi mindu. Itu nggih. Nah ini. Jadi sahur diakhirkan, buka puasa dicepatkan. Apalagi yang harus dicepatkan yaitu THR. Oh gitu. Cocok ya? Nah, insya Allah. Udah keluar belum ini? Bapak Ibu rahimakumullah, semuanya calon-calon ahli surga. Amin. Yang pertama adalah perintah Allah supaya kita ini bertebaran untuk mencari maisha kehidupan untuk dunia kita. Fangtasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Yang kedua, kerja cerdas. Contohnya bagaimana kerja cerdas? Kerja cerdas itu misalnya masuknya harusnya jam 8, setengah 8 sudah ada di sini. Ini namanya kerja cerdas. Tapi kalau masuknya jam 8, kemudian sampai sini jam 9, itu namanya bukan kerja cerdas, tapi kerja malas. Adik-adik juga seperti itu, alhamdulillah sudah terdidik ya. Di pesantren, di panti, di yayasan, alhamdulillah biasa terdidik dengan ketertiban. Bapak Ibu, tadi sore saya berceramah di LP Wanita Bulu. Masya Allah, saya begitu masuk, saya meneteskan air mata. Ketika saya pimpin subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semuanya kompak. Ketika saya ajak istighfar semuanya kompak. Ketika Asmaul Husna semuanya hafal. Kenapa bisa sampai di situ? Karena satu faktor pergaulan. Sebagian ada yang kena narkoba, sebagian ada yang kena kenakalan remaja, sebagian ada yang kena tipu oleh orang lain, dikasuskan kemudian masuk situ juga. Tapi dia sama-sama manusia yang pandai dan juga berhak untuk bahagia. Ternyata mereka juga tidak kalah dengan ibu-ibu pengajian. Asmaul Husnane apal. Bismillahi badana walhamdulillahi wassalatu wassalam linnabi habibina. Hafal semuanya ternyata. Masya Allah. Bahkan juga banyak ini yang masih muda-muda karena banyak orang yang Jakartanan ini. Ya, yang di LP itu banyak orang-orang yang dari Jakarta turun ya, dimasukkan ke LP situ. Untuk apa? Untuk pembinaan. Subhanallah. Orangnya juga cantik-cantik. Ada yang kayak Ayu Ting Ting, ada yang kayak Wawa Marisa, ada yang kayak MC-nya tadi ya. Nah, alhamdulillah kok dipadake wong LP itu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya terharu kenapa tidak bisa mereka bahagia seperti kita, belum saatnya. Watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Bapak Ibu, ayat ini penting sekali. Sedikit tapi berbobot. Watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Pada hari itu kami putar kehidupan manusia. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ini yang disebut dengan lagu Serba Dua. Nanti insya Allah ya, selesai ini nanti insya Allah akan ada lagu judulnya apa? Serba Dua, insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang dinamakan kerja cerdas, disiplin. Ibaratnya di dalam Al-Quran itu adalah, di dalam Al-Quran kerja cerdas itu adalah tumakninah. Bapak Ibu, yang terakhir ada istilah kerja ikhlas. Ikhlas itu adanya di hati, tidak ada orang yang tahu. Bapak Ibu, ketika PT ini membagikan rizki seakan-akan akan dipamerkan ke yang lain, tapi ternyata semua itu ada di dalam hati Bapak Ibu. Tidak semua yang dinyatakan kemudian itu menjadi pamer, riya, sum'ah, tidak. Tapi tidak juga yang kemudian disembunyikan ikhlas. Contoh Bapak Ibu, ada orang ya nyumbang sedekah ngasih jariah di masjid 2 juta. Bagian muadzin dipanggil waktu Jumat, Mas tolong catat 2 juta rupiah
untuk pembangunan MCK ya, tapi MCK masjid misalnya. Tolong 2 juta. Ditulis Pak, iya. Namanya siapa Pak? Haji Samiun. Terus ditulis Haji Samiun. Mas, tolong umumin sebelum khotib naik. Subhanallah. Ini yang muadzin tadi batin, iki wong kok ketoke kok ora pateh ikhlas. Kongkon ngumum-ngumumke. Walaupun hanya 2 juta. Waktunya diumumin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah minggu ini kita mendapatkan sedekah jariyah 2 juta rupiah dari Haji siapa tadi? Samiun. Haji Samiun. Alhamdulillah. Seminggu kemudian ada juga yang nyumbang, Mas saya juga 2 juta ya, ndak usah sebutin, tulis saja namanya hamba Allah. Bapak Ibu tulisannya hamba Allah, tapi waktu diumumin sama muadzinnya, alhamdulillah Bapak Ibu Jumat ini kita mendapatkan kembali sedekah jariyah sebesar 2 juta rupiah dari hamba Allah. Yang bersangkutan ngomong sama sebelahnya, kowe ngerti rak hamba Allah wis apa ngono lho. Mboten ngertos wong hamba Allah kuwi aku kuwi ngono jajare. Sama saja bohong. Jadi namanya ikhlas Bapak Ibu itu adanya ada di dalam hati kita. Walaupun sepertinya kita pamer, sepertinya kita ya mempertontonkan sedekah amaliyah kita, tapi kalau tujuannya seperti yang awal tadi syiar untuk syiar Islam, insya Allah itu yang termasuk dari bagian keikhlasan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, yang terakhir saya akan tutup dengan cerita bahwa ketika kita berbuat baik sedikit saja maka Allah akan tetap menganggap itu baik dan Allah tidak akan lupakan. Ketika kita berbuat jahat sedikit saja itu pun juga tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Besok suatu saat itu ada orang yang terakhir masuk surga. Terakhir masuk, adik-adik terakhir masuk surga. Ada orang terakhir masuk surga ketika sudah dibakar selama ratusan bahkan ribuan tahun. Kemudian malaikat diperintah oleh Allah, wahai malaikat, cari orang yang masih ada imannya di kerongkongannya. Dicarilah oleh malaikat ini. Ketemu orang ini sudah gosong. Ya, karena disiksa dengan juludan ghairoha liyadzuqul adzab. Kalau kulitnya sudah terkelupas, diganti dengan yang baik, disiksa lagi, begitu seterusnya. Ketika sudah dijemur, ya, sudah sehat, kemudian ditanya, hei orang yang akan terakhir masuk surga, ya Rob, kamu tahu kenapa mau dimasukkan ke dalam surga? Tidak ya Rob, dulu kamu pernah membaca kalimat Allah walaupun dengan ngolet. Tahu ngolet ya? Nah, ketika ngolet gini bilang Allah, itu ternyata kalimat Allah itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jangan menyempelkan dengan satu kalimat Allah walaupun diucapkan dengan tidak sengaja sudah mendapatkan titel nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kali ini terutama kita doakan PT Pelindo 3 mudah-mudahan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya menjadi lancar, tidak ada halangan suatu apapun dan bisa berbagi pada tahun-tahun yang akan datang insya Allah. Bapak Ibu sudah maghrib, kita akhiri dengan bacaan doa. Amin amin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam faqina rabbana bis salam wa andakhinnal jannata darus salam tabarat rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal kamali wal qahri wal ikram. Allahumma khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu mari kita akhiri dengan juga membaca doa buka puasa bersama. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.